Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yaitu pengaruh kebijakan sistem tanam paksa. Anak-anak, perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia ini. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar untuk mengisi kas negara. Karena pada waktu itu Belanda sedang mengalami krisis keuangan. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa dan menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan karena Perang Belgia. Apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa atau kultur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan pula kepada pemerintah kolonial. Tujuan sistem tanam paksa: 1. Memasukkan uang ke kas negara sehingga semua hutang dapat dilunasi dan keperluan pemerintah terpenuhi, termasuk biaya perang. 2. Program Van den Bos pada saat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 3. Menghapus sistem sewa tanah karena dianggap sulit dan tidak efisien. 4. Sistem tanaman bebas diganti dengan sistem tanam wajib dengan jenis tanaman yang ditentukan. 5. Menghidupkan kembali program wajib kerja untuk menunjang program tanam paksa atau tanam wajib. Aturan-aturan kebijakan sistem tanam paksa: 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Aturan-aturan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Adapun penyimpangan-penyimpangan aturan tanam paksa tersebut seperti: 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Lalu, bagaimana dampak tanam paksa terhadap Indonesia? Dampak tanam paksa terhadap Indonesia: 1. Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, serta mengikuti kerja rodi dan membayar pajak. 2. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan, sehingga penghasilan menurun drastis. 3. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. 4. Timbulnya bahaya kemiskinan. 5. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Dan 6. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Sedangkan dampak tanam paksa bagi Belanda: 1. Kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi terpenuhi. 2. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau surplus. 3. Hutang-hutang Belanda terlunasi. 4. Perdagangan berkembang pesat. Dan 5. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa tersebut. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Tokoh-tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hopel, Douwes Dekker atau Multatuli, dan L. Vitalis. Akhirnya pada tahun 1870 tanam paksa digantikan dengan politik liberal dan mengeluarkan 1. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870 yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. 2. Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.